Wah, bulan puasa udah lewat nih, jadi aku bisa dong makan sepasnya. Kak kamu makan banyak banget. Apa-apa dong, aku udah habisin 1 toples ini. Hah? Nggak takut sakit perut? Enggak dong, aman. Kamu nggak mau makan ini? Nggak, aku mau main. Mau enak gini kok nggak mau? Aduh, kok tiba-tiba sakit ya perutku, kayak nangis gitu. Apa aku gara-gara ngabisin ini 1 toples? Udah deh, nggak usah aku lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Rahma Putri. Di sini saya akan membahas mengenai materi tafsir hadis dan Al-Quran tentang konsumsi. Menurut Suherman Roshidi, konsumsi adalah kegiatan menggunakan produk baik berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat penting maupun kesenangan. Dalam Islam, konsumsi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mencakup kehalalan dan kebaikan. Konsumsi yang baik atau halalan thayyiban berarti memilih barang dan jasa yang tidak hanya halal tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan kehidupan. Konsumsi dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi materi, tetapi juga untuk mencapai maslahah atau kebaikan di dunia dan di akhirat. Tindakan konsumsi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Prinsip halal. Konsumsi harus dilakukan dengan barang dan jasa yang halal, yaitu yang diperbolehkan oleh syariat, termasuk makanan yang tidak mengandung bahan haram seperti daging babi dan alkohol. Prinsip kebersihan. Barang yang dikonsumsi harus bersih dan tidak kotor, mencakup aspek kesehatan dan kebersihan makanan serta minuman yang dikonsumsi. Prinsip kesederhanaan. Konsumsi harus dilakukan secara moderat dan tidak berlebihan atau israf. Islam mendorong umatnya untuk menghindari pemborosan dan menjaga keseimbangan dalam kebutuhan. Prinsip keadilan. Dalam berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman atau merugikan orang lain. Konsumen harus memperhatikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan. Yang pertama, faktor ekonomi. Di dalam faktor ekonomi ada pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar kemampuannya untuk melakukan konsumsi. Sebaliknya, pendapatan rendah cenderung membatasi tingkat konsumsinya. Harga barang dan jasa. Kenaikan harga barang dan menurunnya daya beli konsumen, sedangkan penurunan harga dapat meningkatkan konsumsi. Selanjutnya, yang kedua ada faktor sosial. Lingkungan sosial. Pengaruh keluarga, teman, dan kelompok sosial lainnya dapat membentuk preferensi dan keputusan pembelian seseorang. Yang ketiga, faktor psikologis. Motivasi dan persepsi. Proses mental seperti motivasi untuk hidup sehat atau persepsi terhadap produk tertentu dapat mempengaruhi pilihan konsumen. Yang keempat, faktor pribadi. Usia dan tahapan kehidupan. Kebutuhan konsumsi bervariasi berdasarkan usia. Misalnya, remaja mungkin lebih
banyak tertarik pada fashion, sedangkan orang dewasa mungkin fokus pada kebutuhan rumah tangganya. Tingkat pendidikan. Pendidikan yang lebih tinggi seringkali berkorelasi dengan pola konsumsi yang lebih kompleks. Enggak makan. Bismillahirrohmanirrohim. Inna aksaron nasi shiba'ang fid dunya atwaluhum ju'ay yaumal qiyamah. Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling banyak kenyang di dunia, mereka adalah orang yang paling lapar di hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis riwayat At-Tabrani memberikan peringatan keras tentang bahaya berlebihan dalam makan di dunia. Hadis ini tidak melarang makan untuk memenuhi kebutuhan tubuh, tetapi mengecam mereka yang berlebihan dalam makan hingga kekenyangan. Kekenyangan dapat menyebabkan kemalasan, kelalaian dalam beribadah, dan mengeraskan hati. Orang yang terlalu banyak makan di dunia akan mengalami kelaparan yang dahsyat di akhirat. Hikmah di balik peringatan ini, hadis ini mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan tidak terlalu mengejar kenikmatan duniawi. Menahan diri dari makan yang berlebihan adalah bentuk pengendalian diri dan latihan spiritual. Rasulullah dan para sahabatnya lebih mengutamakan hidup yang sederhana dan lebih memilih untuk merasa lapar daripada hidup dalam kemewahan makanan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga pola makan yang sehat dan seimbang. Makan secukupnya dan menghindari makanan haram adalah bagian dari ajaran Islam. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khututis syaitana innalakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Surat Al-Baqarah ayat 168 memberikan panduan penting bagi umat manusia dalam hal mengonsumsi makanan. Yang pertama, perintah untuk mengonsumsi yang halal dan baik. Ayat ini memberitahukan kepada seluruh manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal atau sesuai dengan syariat, dan yang thayyib atau baik, sehat, dan bermanfaat. Hal ini menekankan pentingnya memilih makanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, ada larangan mengikuti langkah-langkah setan. Ayat ini memperingatkan agar tidak mengikuti langkah-langkah setan yang dapat menyesatkan manusia dalam mengonsumsi makanan. Ayat ini juga mengingatkan bahwa makanan bukan hanya untuk memuaskan nafsu, tetapi juga untuk menjaga kesehatan tubuh sebagai amanah dari Allah.